Hai, aku Fani. Hari ini aku ingin menjelaskan tentang spiritual team. Di video penjelasan sebelumnya, aku udah pernah menjelaskan tentang spiritual awakening. Dan kita semua adalah bagian dari universe. Kita adalah percikan-percikan energi dari universe. So, kita adalah universe that having human experience. Tujuan kita datang ke bumi ini untuk bermain dan menaikkan frekuensi kita dan frekuensi bumi ini. Sebelum kita mulai, aku mau beritahu bahwa di akhir video, aku akan menjawab Q&A dan aku udah pilih secara acak dan pastinya berhubungan dengan spiritual. Jadi nonton penjelasan ini sampai akhir dan kalian akan dengar penjelasan aku tentang pertanyaan kalian. Dan bagi kalian yang ingin memberikan pertanyaan, kalian juga boleh tulis pertanyaan kalian, masukkan ke link yang udah aku sediakan di description box. Dan perhatikan kalian harus tulis dengan detail dan jelas supaya aku juga gampang membalasnya. So, kita kembali ke pembahasan kita. Sebelum kita datang ke sini, kita semua sudah menandatangani kontrak jiwa. Kita semua udah menyusun naskah bersama spiritual team kita, dan kita sudah setuju dengan apa yang akan kita alami, kita pelajari di sini. Kita bersama malaikat-malaikat kita, malaikat pembimbing kita menyusun kontrak ini bersama. Naskahnya, apapun yang akan kita alami di sini, semuanya kita susun bersama. Setelah itu, naskah ini kita serahkan pada universe. Kemudian kita harus lupa tentang isi naskah ini. Kita harus melupakan isi naskah kita sepenuhnya, supaya kita di sini bisa full action. Jadi karena kita lupa dengan naskah ini, makanya kita diberikan malaikat pembimbing, beberapa malaikat penuntun kita atau spirit guide, dan guardian angel untuk melindungi kita, menyayangi kita, mencintai kita setiap saat. Dan of course kita nggak akan dibiarkan sendirian. Jadi kalau misalnya kita keluar jalur, spirit guide itu akan mendorong kita kembali ke jalur yang sebenarnya harus kita jalani. So, jangan pernah merasa kamu nggak pernah berada di jalur yang seharusnya. No, kamu tuh tepat berada di mana kamu harusnya berada. Hari ini aku akan bahas beberapa poin penting dan peran-peran penting selama kita menjalani kontrak jiwa kita, yaitu di ego self, diri kita di bumi ini. Di atasnya ada guardian angel, di atas guardian angel ada spirit guide, di atas spirit guide ada di higher self. Masing-masing dari peran ini terletak pada dimensi yang berbeda-beda. Jadi hari ini aku akan jelasin peran-peran utama mereka. Pertama aku akan jelasin dulu tuh di ego self. So sejak zaman purbakala, sejak masih zaman dinosaurus, sampai munculnya dengan Homo sapiens dan akhirnya munculnya kita, hewan-hewan zaman purba lainnya juga punya otak. Jadi mereka kan harus bertahan hidup. Dan selagi kita masih punya otak, akan muncul yang namanya aku. Aku muncul dari mana? Otak kita menerima informasi dari 5 indera perasa, itu mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Otak kita akan menerima informasi tersebut berdasarkan apa yang diterima oleh indera kita. Kita mengumpulkan informasi tersebut menjadi sebuah informasi dalam otak kita yang kita percayai. Jadi ibaratkan seperti film zaman dulu, kalau nonton bioskop berdasarkan film yang panjang dan per lembar. Itu semua dijalankan dengan sangat cepat dan akhirnya menjadikan suatu video. Begitulah sistem otak kita. Otak kita menerima informasi-informasi tersebut dari 5 indera perasa ini dengan sangat cepat dan menghasilkan sebuah imajinasi. Muncullah sosok yang kita sebut aku. Ada aku sebenarnya nggak masalah. Tapi hal yang paling bermasalah adalah hal yang kita kira aku ini, dia akan mengira bahwa dia dan semua hal di sekitarnya, hal di dunia luar itu berlawanan, terpisah, gak sama, aku, kamu ya kamu. Jadi kalau sebenarnya aku dan kamu, maka kita sebenarnya beda, kita gak sama. Aku harus memikirkan bagaimana caranya aku untuk bertahan hidup di sini. Karena aku dan kamu gak sama, kita bukan satu, makanya itu akan menjadi sebuah ego. Jadi orang zaman dulu yang paling dikhawatirkan adalah tidak ada makan, tidak ada tempat tinggal. Sebenarnya masih sama dengan orang zaman sekarang. Hal yang ditakuti adalah tidak ada makan, tidak ada uang, tidak ada ketenaran, tidak ada status sosial, tidak ada harga diri, tidak ada orang yang sayang, nggak ada pakaian, atau nggak ada yang jaga aku. Itulah hal yang sama masih ditakutkan orang zaman sekarang dan zaman dulu. Karena otak ngasih tahu kita bahwa kalau kita nggak punya hal-hal berikut, maka kita akan susah untuk bertahan hidup. Jadi itu normal. Itulah ego. Sifat unik di ego self adalah lebih fokus sama kepentingan diri sendiri. Of course nggak akan mikirin orang lain. Karena orang lain dan aku nggak sama. Harga diri, identitas, status sosial, nggak mikirin kepentingan orang lain. Ego fokus pada kepemilikan materi. Status sosial itu juga sebagai ukuran kesuksesan dan harga diri. Ego menolak perubahan atau tantangan terhadap identitasnya yang menyebabkan ketidaknyamanan. Ego sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dapat menyebabkan rasa kurang baik,
kurang sempurna, kurang percaya diri. Ego self mendefinisikan siapa kita, seringkali berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan peran sosial kita. Ego mencari validasi dan pengakuan dari orang lain, mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ego menggunakan berbagai mekanisme pertahanan seperti penyangkalan, rasa takut, penekanan. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari kecemasan atau ancaman dari dunia luar. Pokoknya aku, kamu, nggak sama. Contoh peran ego dalam kehidupan kita keseharian, simple banget. Ego sering mempengaruhi keputusan kita, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Ketika kita merasa terancam secara emosional, ego mungkin mendorong kita untuk mempertahankan diri atau menyerang balik. Saat ada masalah, kadang kita susah banget untuk ngaku salah. Ego buat kita lebih memilih untuk membela diri daripada dengerin pendapat teman. Nggak mungkin aku yang salah. Pasti dia yang nggak paham. Dia nggak ngerti sama situasinya. Harapan orang tua, kadang anak merasa harus memenuhi ekspektasi orang tua biar diterima. Ego bikin kita lupa sama diri sendiri. Kalau aku nggak memenuhi harapan orang lain, berarti aku gagal sebagai anak. Nggak terima kritik. Saat dapat kritik, ego bikin kita sangat defensif atau ingin melindungi diri. Susah banget buat kita bahwa kita perlu belajar. Dia cuma iri aja sama aku. Apa yang dia tahu tentang kerjaan aku? Selalu mau benar. Kadang pasangan pingin selalu menang dalam suatu argumen, jadi nggak peduli sama perasaan orang lain. Pokoknya aku yang benar, kamu yang salah. Kalau aku ngaku salah, maka aku akan dianggap lemah. Gak boleh. Ego bikin kita susah banget untuk berbagi perasaan atau cerita pribadi pada orang lain karena takut dianggap lemah. Dan masih banyak lagi. Dampak kalau kita terlalu sering dengerin ego, kita akan kesulitan berkomunikasi. Ketidakmampuan untuk mendengarkan atau memahami sudut pandang orang lain dan dapat merusak komunikasi. Ego yang tinggi dapat menyebabkan tekanan yang berlebihan. Jadi kita ingin selalu tampil sempurna, kita akan mengalami stres. Rasa takut akan penilaian orang lain bisa membuat seseorang merasa cemas, juga nggak nyaman sama dirinya sendiri. Ego seringkali buat seseorang enggan untuk membuka dirinya, sehingga kehilangan kedekatan emosional dengan orang lain. Ketidakmampuan untuk terhubung dengan orang lain secara mendalam bisa menyebabkan perasaan kesepian. Keputusan berdasarkan emosi, seringkali berdasarkan emosi daripada logika. Jadi orang yang terlalu sering pakai emosi, mengabaikan fakta. Ketika ego terlibat, pokoknya aku yang benar, kalian yang salah. Depresi dan kecemasan. Tekanan untuk mempertahankan citra diri atau harga dirinya yang tinggi buat dia itu akan menghadapi stres yang lebih banyak juga. Akhirnya itu berkontribusi pada masalah kesehatan. Ego seringkali buat seseorang itu merasa nggak puas, nggak cukup, yang bisa berujung pada ketidakpuasan pada hidup. Kemudian kita akan bahas soal angel, malaikat. Berdasarkan agama, ketika alam semesta ini diciptakan, tentang diciptakannya pohon, hewan, manusia, dalam kitab suci disebutkan malaikat itu tiba-tiba aja ada. Dan disebutkan bahwa malaikat itu adalah pembantunya Tuhan. Jadi malaikat itu bukan sebuah nama, melainkan itu adalah sebuah jabatan atau nama pekerjaan. Jadi kemungkinan malaikat itu sebenarnya udah ada sebelum semua ini diciptakan. Dan satu hal yang paling penting lagi, malaikat itu sering dikaitkan dengan agama. Yang sebenarnya kalau kita sudah menyentuh hal yang berkaitan dengan spiritual, maka akan sadar sebenarnya bahwa malaikat dan agama itu nggak ada hubungannya sama sekali. Seperti yang kita tahu, kalau agama itu adalah ciptaan manusia sendiri. Sebenarnya agama itu untuk membimbing kita ke jalan mengenal Tuhan, mengenal universe, mengenal Allah lebih dekat. Hanya saja banyak agama itu sudah tercampur dengan sudut pandang sendiri. Keberadaan mereka adalah bagian dari universe yang beda frekuensi dengan kita juga. Dan hari ini kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas malaikat-malaikat yang berperan dalam hidup kita, yaitu guardian angel. Guardian angel adalah angel yang sudah mengikuti kita sejak kita lahir, sejak kita masih dalam perut mama gitu, sampai akhirnya kita low out dari bumi ini. Kita akan ditemani oleh guardian angel. Tiap orang punya. Dia itu juga ikut serta dengan kita saat kita lagi nyusun naskah kita waktu mau datang ke bumi ini. Tugas guardian angel adalah untuk melindungi kita, menyayangi kita, mendukung kita, menemani kita, membimbing, memberimu arah, kasih kamu tahu kalau jalannya di sini. Setelah sampai, kamu mau lanjutin pakai cara apa, itu terserah kamu. Kamu udah sampai di sini, terus kamu mau lanjut pakai taksi atau naik kereta atau jalan kaki, terserah kamu. Yang penting sampai ke tujuan. Guardian angel sangat pure, sangat suci, tidak ada campuran dari ego manapun. Angel itu datang dari frekuensi yang lebih tinggi, kira-kira dimensi ke-7.
Dan angel akan terus kasih kamu hint, kasih kamu kunci, kasih kamu kode sampai kamu terima informasi tersebut. Misalnya kamu akan nampak mobil impian kamu di Instagram atau di pinggir jalan. Kemudian kamu nggak ngeh. Mungkin kamu akan ditunjukkan ke mobilnya langsung di jalan, di samping mobil kamu, mungkin di samping motor kamu. Dan kalau kamu nggak terima informasi tersebut, dia akan mikirin terus kasih kamu cara lain biar kamu sadar. Dia selalu komunikasi sama kita. Sebagai contoh, aku juga sampai sekarang masih sering ngerasa kesepian. Aku punya perjanjian dengan malaikatku, kalau misalnya aku merasa kesepian atau kamu punya pesan untuk aku, kamu kasih aku lihat burung elang. Jadi artinya kalau aku nampak burung elang itu aku tahu bahwa aku tuh ditemani selalu, aku tuh disayang selalu, aku dicintai selalu, dan aku gak pernah dibiarkan sendirian. Aku akan merasakan kehangatan itu entah dari mana. Hati ini juga akan merasakan haru, bahwa benar ada rasa dicintai, disayang, dan selalu didengarkan. Jadi habis nonton video ini, mulai sekarang rajin-rajin ngobrol sama spiritual team. Karena mereka malah senang kalau kita tahu keberadaan mereka. Walaupun kita gak sadar, mereka akan tetap selalu menemani kita dan menjalani perannya. No matter what, mereka selalu support kamu, mereka selalu di sana, dan mereka selalu mencintaimu tanpa syarat. Selanjutnya yaitu spirit guide. Mereka punya pengalaman hidup jadi manusia, dan mereka telah mencapai frekuensi tertinggi, atau bisa kita sebut dengan enlightenment. Jadi mereka nggak mau menjalani kehidupan manusia lagi dan memilih untuk stay di sini dan membimbing para jiwa-jiwa yang sedang mengalami human experience ini dan membimbing kita gitu. Mereka tuh suka rela untuk membimbing jiwa-jiwa seperti kita. Jadi of course mereka itu unggul. Mereka tuh punya bidang unggulnya masing-masing. Siapa spirit guide kita dan apa tugas utamanya? Biasanya mereka tuh terdiri dari leluhur kita, malaikat pembimbing lainnya, peri, dewa, para nabi, dan lain-lain, masih banyak jenis. Spirit guide itu dikondisikan dengan kontrak jiwa kita. Jadi misalnya pada masa ini aku ingin sekali belajar menari, maka higher self akan mencari spirit guide yang cocok dengan kita, yang mirip-mirip dengan kita. Pertama dia akan mencari dari garis leluhur kita dulu. Kemudian kalau di garis leluhur kita nggak ada, maka dia akan mencari di malaikat lain yang mahir di bidang ini dan diunggul di bidang ini. Dan biasa rata-rata sifat mereka sangat mirip dengan kita. Berapa jumlah spirit guide kita itu tergantung. Nggak semua orang spirit guide-nya sama jumlahnya. Spirit guide itu nggak ikut berunding dalam kontrak jiwa kita. Sesuai dengan level kita, dia itu akan gonta-ganti. Jadi intinya spirit guide dalam hidup kita, periode dia membimbing kita itu terbatas. Nggak selamanya, bukan kayak guardian angel. Kalau guardian angel kan dari awal sampai akhir. Kalau spirit guide itu per periode gitu. Jadi misalnya di saat ini higher self ingin kita belajar cara bermain gitar. Maka higher self akan memberi kita intuisi. Hey, aku pengen belajar main gitar. Kemudian begitu kamu take action untuk mengambil pelajaran gitar, maka kamu juga akan diberikan spirit guide yang mahir dalam belajar gitar ini. Jadi misalnya kalau kamu ada intuisi ingin belajar gitar, tapi kamu nggak take action, maka spirit guide ini nggak jadi masuk ke hidup kamu, maka akan digantikan dengan yang lain. Misalnya kamu pada saat ini, kontrak jiwa kamu pada periode ini kamu harus belajar hal apa, maka higher self akan memberikan kamu spirit guide yang sesuai dengan kontrak jiwa kamu pada masa saat ini, apa yang harus kamu pelajari, maka kamu akan diberikan itu. Spirit guide itu dicocokkan dengan kondisi frekuensi kita pada masa ini. Setinggi apa. Kalau misalnya kita frekuensinya tinggi dan kesadaran kita tinggi, maka kita akan diberikan spirit guide yang tinggi juga. Misalnya kondisi spiritual kamu saat ini tidak setinggi itu, tapi kamu diberikan spirit guide yang tinggi, nggak guna, nggak cocok, nggak sefrekuensi, alright. Jadi misalnya kalau kita sudah terima nih ya kan, intuisi kita ingin belajar gitar dan kita mempelajarinya sampai akhir, sesuai dengan tugasnya, kalau misalnya kita sudah belajar sampai akhir, maka spirit guide akan pergi dan akan digantikan dengan spirit guide yang lain yang cocok dengan kamu saat itu. Bimbingan yang diberikan spirit guide ke kita berbeda dengan guardian angel. Jadi semakin besar tugasmu, semakin tinggi kesadaranmu, maka kamu akan diberikan spirit guide yang sesuai, yang sefrekuensi dengan kamu. Jadi misalnya kalau tugas kamu besar, tapi kesadaran kamu nggak setinggi itu, maka kamu akan diberikan spirit guide yang nggak setinggi itu juga. Intinya tugas dia itu untuk membantu kamu menaikkan levelmu, menaikkan frekuensimu untuk menyelesaikan isi kontrak jiwamu. Mereka semua akan bekerja sama untuk membantu kita menyusun hal-hal besar atau hal-hal kecil, dan sebenarnya banyak banget yang diatur oleh spirit guide ke kita, hanya aja kita nggak menyadarinya.
Cara spirit guide membimbing kita, kalau spirit guide kasih kita bimbingan gimana cara kita mengerjakannya, mungkin tugas kamu sekarang adalah untuk belajar menggambar abstrak. Dan kamu sekarang akan didampingi oleh spirit guide yang dulunya itu sangat mahir dalam bidang menggambar abstrak ini. Jadi jika kamu mendapat feeling untuk belajar sesuatu, menggambarkah, memasakkah, berenangkah, olahragakah, apapun itu, kamu akan diberikan spirit guide yang cocok mendampingi kamu di masa kamu saat itu. Jadi misalnya higher self sudah kasih kamu intuisi untuk belajar ini dan sudah diberikan spirit guide tapi kamu nggak take action, maka spirit guide ini akan say goodbye. Karena nggak ada gunanya kamu dikasih guide seperti itu, paham ya? Dan kamu akan diberikan guideline untuk membimbing kamu buat kamu sadar bahwa hal apa yang akan kamu pelajari saat itu. Jadi misalnya ketika kamu punya intuisi untuk melakukan sesuatu yang baru, itu adalah signal dari higher self, suruh kamu ngelakuin itu. Jadi misalnya ketika kamu sudah mendapat suatu intuisi, kamu jangan mikirin apa-apa, langsung take action. Ikuti aja feeling kamu bagaimana, dan kamu akan diberikan pembimbing yang cocok dengan kamu. Cara spirit guide berkomunikasi dengan kita adalah dengan caranya waktu dia masih hidup. Gimana cara dia komunikasi sama orang. Jadi misalnya kalau dia cerewet, maka dia komunikasi sama kamu dengan cara dia cerewet juga. Dia punya karakter mirip sama guru-guru di sekolah, ngajarin harus begini, harus begini, harus begini, karena dia begitu tahu, sangat jelas. Jadi intinya spirit guide adalah tangan kaki dari higher self. Dia akan menjalankan tugas dan perintah dari higher self. Gimana caranya kita tahu apa spirit guide yang kita punya? Kita cukup teliti aja kepribadian kita seperti apa. Kira-kira spirit guide itu sifatnya juga begitu, mirip-mirip gitu. Jadi misalnya kalau dalam tahap hidupmu sekarang ini adalah untuk belajar apa itu self-love, maka kamu akan diberikan ujian-ujian yang membantu kamu untuk belajar tentang apa itu self-love. Sekaligus kamu juga akan diberikan spirit guide yang membantu kamu untuk belajar apa itu self-love. Sampai kita sendiri belajar dan upgrade ke level yang lebih tinggi atau sama tingginya dengan spirit guide tersebut, maka kita akan di-upgrade lagi spirit guide-nya. Begitupun sebaliknya, kalau kamu nggak belajar dengan baik, maka kamu akan downgrade dan spirit guide kamu juga akan downgrade. Karena nggak guna gitu kalau dikasih level tinggi. Kalian semua pasti pernah dengar dan lihat penjelasan tentang angel number. Jika kamu mulai sadar keseharian kamu sering banget nampak angel number di sekitar kamu. Banyak sekali angel number yang menunggu kamu untuk memensahkan apa artinya. Tapi kamu harus tahu bahwa di setiap orang, arti angel number itu nggak sama. The spirit guide is talking to you. Mereka akan sangat senang kalau kamu menyadari tentang hal ini. So, kalau kalian nampak angel number, sebaiknya itu kalian fokus sama feeling kalian saat itu. Jadi contohnya, kalau kalian nampak angka 444, kamu cukup stop, hentikan semua yang ada di tangan kamu dan pikiran kamu, tenangkan diri dan rasakan badanmu. Koneksi sama badan sendiri. Atau kalau misalnya kamu nampak angel number, kamu boleh diam dulu, tanya sama hati kamu, dan tanya sama spiritual team kamu. Apa pesan yang ingin kalian sampaikan ke aku? Lalu tunggu. Rasakan. Ataupun misalnya kamu kebal sama informasi ini juga nggak apa-apa, karena mereka akan berusaha untuk ngasih tahu kamu pesan apa yang ingin mereka sampaikan ke kamu. Bisa aja mereka melalui plat iklan di luar sana, atau melalui mulut orang lain, atau iklan di majalah, di Instagram kamu, di TikTok kamu. Bisa jadi aku yang sekarang juga sedang menyampaikan pesan ke kamu tanpa kamu sadari, dan tanpa aku sadari ini adalah bimbingan untuk menyampaikan pesan ke kalian. Karena sebenarnya we are all connected. Spirit guide ini siapa sih yang ngatur? Kan seperti yang udah aku bilang tadi, spirit guide itu diatur oleh higher self. So selanjutnya kita akan bahas higher self. Ini yang ditunggu banyak orang. Siapa sih sebenarnya higher self? Higher self sebenarnya adalah diri kita sendiri dari dimensi yang lebih tinggi yang sudah enlightenment. Dia memiliki tingkat kesadaran yang murni, punya kebijaksanaan, punya wawasan yang sangat luas. Dia udah nggak terkontrol sama egonya lagi. Pokoknya sudah tersadarkan, sudah tercerahkan, dimensinya juga lebih tinggi dari kita. Dia itu pemikir yang sangat rasional, pikirannya itu sangat panjang dan sangat luas. Dia itu mikirin tentang masa depan yang udah jauh banget gitu. Misalnya kita yang sekarang itu hanya ingin semangkok mie, tapi dia udah mikirin semangkok mie ini apa manfaatnya untuk diri kita, dan kalau berkepanjangan gitu, apa manfaatnya pada tubuh kita, apa kerugiannya untuk tubuh kita. Semuanya udah dipikirkan jauh matang-matang, dewasa banget pokoknya. Ini adalah bagian dari diri kita yang sudah terhubung langsung dengan kebijaksanaan, dengan kasih sayang tanpa syarat, dengan cinta tanpa syarat, dan sangat dekat dengan koneksi the source atau yang kita sebut dengan
universe. Higher self tahu seluruh arah tujuan kita, plan kita, di balik tirai kehidupan kita, sampai pelajaran-pelajaran apa yang akan kita pelajari, masalah apa yang kita hadapi, semuanya itu sudah di planning sama higher self. Termasuk orang-orang mana yang akan masuk ke kehidupan kita, karena mungkin aja higher self aku terhubung dengan higher self mantan aku, higher self orang tua aku, dan di atas sana mereka sudah menyusun rancangan apa yang akan kita pelajari di sini. Karena kembali lagi, we are all connected. Kita semua terkoneksi. Sebenarnya di atas higher self masih ada lagi, cuman gak usah dibahas hari ini. Wawasan dia dan pandangan dia terhadap kehidupan itu sangat dalam. Pokoknya dia itu jelas sekali tentang hidup kita. Naskah kita apa, pelajaran-pelajaran kita apa, dia yang megang kontrol, dia yang ngatur arah. Mindset yang dia pegang itu adalah semuanya ini hanya pengalaman, experience untuk kamu belajar, untuk kamu berkembang. Karena tiap jiwa-jiwa datang ke sini ada tema yang ingin dipelajari sama dia. Higher self tahu itu. Dia nggak terikat sama ketakutan, sama ego, kekhawatiran, keinginan materi, perfeksionis. Cara berpikir higher self itu adalah win-win. Aku menang, kamu menang, dan demi kebaikan bersama. Bukan hanya untuk kebaikan aku, tapi untuk kebaikan kamu juga. Supaya lebih gampang mengerti tentang karakter higher self ini, anggap aja dia itu kayak Aladdin. Yes, karena kontrak jiwa kita, arah hidup kita itu kan dibawa sama kendali dia. Dia adalah sutradaranya langsung, pengarah. Dialah yang mengarahkan bagaimana ini harusnya berjalan. Cut, ulang, take action. Ready? Konklusinya, nggak peduli siapapun kamu yang nonton video ini atau yang nggak nonton video ini, tiap orang itu punya spiritual teamnya masing-masing, dan kita semua terkoneksi. Dikarenakan banyak orang punya kepercayaan dan agama masing-masing, so penyebutannya aja yang berbeda. Tapi intinya semuanya sama. Kita adalah artisnya, peran pentingnya. Di ego self mungkin adalah karakter yang berlawanan dengan kita, atau bahkan kita sendiri. Spirit guide itu bisa dianggap kayak tim kru sutradaranya. Dia menjalankan tugas, dia pelaksana tugas, dia pelaksana misi. Jadi misalnya sutradara bilang, sana lampunya tolong agak terangin gitu, maka spirit guide itu oke diterangin. Mic-nya turunin sedikit gitu, maka oke turunin sedikit. Gitulah tugasnya spirit guide. Guardian angel itu ibaratkan staffnya di dunia spiritual, seperti sekretarisnya higher self. Semua tim ini sudah diatur sedemikian rupa sebelum kita lahir, karena angel dan spirit guide mereka punya perjalanan kehidupannya masing-masing dan pembelajaran hidupnya juga. Misalnya membimbing jiwa kita sejak kecil. Mereka akan tetap menjalankan misi mereka sampai perjalanan kita selesai. Intinya, higher self kita itu bagian dari diri kita yang sudah enlightenment, dan yang di atas higher self itu udah lepas tangan. Oke, aku percaya sama kamu, take control aja gitu. Sebagai penutup, aku akan jelasin bagaimana caranya connect sama spirit guide, sama spiritual team kita. Karena mereka semua ini berasal dari dimensi yang lebih tinggi, sedangkan kita berada di dimensi ketiga, sangat rendah. So, otomatis kita nggak akan bisa mendengar informasi atau merasakan informasi dari dimensi yang lebih tinggi. Karena para angel, mereka dimensinya lebih tinggi dari kita. Kita juga sebenarnya datang dari dimensi yang lebih tinggi, hanya saja kita menurunkan frekuensi kita menjadi lebih rendah untuk fully action di dimensi ketiga ini. Jadi misalnya ketika kita berada di dimensi yang lebih tinggi, otomatis segala sesuatu yang ada di pikiran kita itu frekuensinya lebih tinggi dan sangat cepat untuk termanifest. Jadi jika dimensi semakin rendah, maka untuk memanifestasikan sesuatu itu lebih membutuhkan waktu. Nggak peduli apapun agama dan kepercayaan orang, semua spiritual team akan selalu berada di samping kita, menemani kita selalu. Terkadang ada momen dimana kita memang benar-benar terpuruk banget. Bahkan ada orang yang saat mengalami spiritual awakening akan merasakan bahwa dia telah dilupakan sama dunia ini, merasa benar-benar sendirian di sini. No, nggak ada satu orang pun dan nggak ada satu jiwa pun yang dilupakan sama universe. Please ingat itu. Kita semua adalah baby-baby yang sangat berharga, you know. Kita nggak pernah dilupakan dan spiritual team selalu bersama kita. Just remember that. Mereka hanya nggak terlalu kepo atau suka ikut campur, karena ingat, universe menciptakan kita semua dan memberi kita yang namanya free will. Next time aku juga akan bahas tentang apa itu free will. Intinya free will itu adalah suka-suka kita. Ketika kamu nggak meminta bantuan, mereka nggak akan kepo turun tangan bantuin kamu.
Kan tuh banyak kan orang bilang gak enakan aku, tapi kan nanti kalau aku minta tolong sama angel aku, dia kerepotan gak ya? No, jangan pernah berpikir seperti itu. Mereka gak pernah merasa direpotkan. Mereka malah menunggu-nunggu kamu kapan butuh bantuan aku gitu. Karena aku selalu di sini. Aku selalu ready untuk bantu kamu, untuk kasih kamu bantuan, kasih kamu cinta, kasih kamu pertolongan, kasih kamu perhatian. Apapun itu yang kamu mau, mereka selalu menunggu kita minta. Karena kita punya free will. Jadi jangan pernah merasa gak enakan minta tolong sama spiritual team. Mulai sekarang setelah kamu nonton video ini, coba ngomong sama spiritual team, tolong bantu aku bla bla bla. Perhatiin deh apa yang terjadi sama hidup kamu. Boleh ajak ngobrol, ajak rapat, mari sini. Aku kali ini mengalami hal-hal ini, tolong kalian bisa bantu aku. Pokoknya, permintaan kalian harus mengandung hal-hal yang win-win. Aku menang, kamu menang, dan kebaikan bersama, dan perkembangan kamu dan orang lain. Perhatiin aja deh, perhatiin. Mereka nggak akan pernah membiarkan kamu untuk menanggung semuanya sendirian. Mereka juga selalu mencoba untuk berkomunikasi sama kamu. Pertanyaan, kenapa di ego self selalu keluar? Kita kan udah punya higher self. Higher self dia megang kendali, dia mengatur jalan kita. Jadi apa gunanya di ego self? Dia selalu mengganggu kita. Karena tugas utama di ego self adalah untuk membantu kita tetap hidup. Rasa takut yang dimiliki tiap orang asal muasalnya untuk bertahan hidup. Rasa takut itu penting banget. Jadi jangan pernah benci sama rasa takut. Misalnya kalau kamu nampak api atau kompor yang belum dimatikan, kamu akan takut. Kalau misalnya terjadi kebakaran gimana? Maka semuanya akan terbakar, akan lenyap. Semua pencapaian aku yang udah aku beli dengan uang mahal-mahal akan lenyap. Akan memakan korban jiwa juga, akan buat kulit aku rusak. Jadi kamu mungkin akan mendengar suara bahwa ini adalah bahaya. Jadi kamu akan menghindari. Dan rasa takut itu sebenarnya hal yang baik. Kalau misalnya hari ini kamu nggak punya rasa takut, mungkin kamu berdiri di lantai 25, kamu nggak takut jatuh. Dan kamu betulan ke situ ya, kamu jatuh. Dan kamu nggak akan ada di sini lagi. Kalau misalnya kamu nampak api, kamu mendekat, kamu nyentuh, kamu nggak ada rasa takut kalau kamu terbakar, maka kulit kamu akan luka, akan terbakar. Dan of course kamu akan merasa sakit. Jadi kalau nggak ada di ego self, kita tuh bisa mati cepet banget. So kalau disimpulkan, di higher self tugasnya membuat kita main di bumi ini dengan happy. Dan tugas di ego self itu adalah membuat hidup kita di dunia ini lebih lama. Hanya saja sekarang ego self lebih nggak terkendali. Dia terus memberitahumu, hey, kamu udah nggak bisa bertahan hidup. Keadaanmu terancam. Kamu harus hati-hati. Aku bilang sama kau ya, dia itu lagi buat rencana buat menjatuhkanmu, untuk membahayakan. Kamu harus ekstra hati-hati sama orang ini. Dia sebenarnya aku. Di ego self dalam aku, yaitu di ego self yang negatif, dialah yang ingin bertahan hidup. Tujuannya dia ya memang sebenarnya baik untuk melindungi kita. Dialah yang selalu berbisik, hey, kamu harus perhatikan ya. Sekarang kamu tuh harus mikirin cara untuk nyerang dia balik. Kalimat dia yang sekarang ini artinya dia menolakmu. Artinya kamu tuh gak pantas untuk dicintai. Dia bilang kau gak ada harga diri. Dia bilang kamu gak bervalue. Oh my god. Dia sering ngomong gitu. Cara di ego self mengontrol kamu adalah dengan memberikanmu rasa ketakutan yang sangat besar. Jadi kalau misalnya tingkat kesadaran kamu tinggi, nah kamu akan sadar bahwa tindakan di ego self ini sebenarnya di ego self sedang main game. Ibarat kamu sedang menghadapi anak yang sedang tantrum. Makin kamu pedulikan, maka dia akan makin menjadi. Kalau kamu biarin, maka dia akan kalem, akan diam, dia akan kalah. Dia akan bilang, oh, aku udah kayak gini tapi nggak dipeduliin. Oh, ya udah. Jadi gimana cara untuk melawan the ego self atau menekannya? Caranya gimana? The ego self akan selalu ada dan nggak mungkin pernah hilang. Nggak akan mungkin disuruh diam juga. Semakin kamu ingin melawan the ego self, dia akan makin mendapat perhatian, dia yang take control. Kalau aku berbuat ini, maka dia akan tekan aku. Berarti aku dapat perhatian dong, yeah. So, salah satu cara untuk melawan the ego self adalah dengan kesadaran. Yaitu ibarat kamu sedang nonton film atau sedang main game. Kamu liatin aja. Oh, ada perasaan ini, ya udah biarin aja. Ternyata dia sedang marah, dia sedang takut, dia merengek minta disayang, dia merengek ingin perhatian. Perhatikan aja dengan seksama si ego self. Ingat aja bahwa aku yang sebenarnya adalah pengamat dari semua emosi yang ada dalam hati. Emosi ini berasal dari the ego self yang mau ambil control. Jadi jangan biarkan the ego self yang take control atas diri kamu. Kita simpulkan bahwa aku nggak jahat. Yang menyebabkan masalah adalah egonya dalam aku. Sifat ego ini adalah punya konsep perlawanan dan bertolak belakang. Dia paling suka cari benar salah, baik jahat, suka benci, bukan kamu yang mati, aku yang hidup. Kenapa begitu? Karena dia mau melanjutkan hidup dan mau bertahan hidup. Cara dia mengontrol kamu adalah memberikan kamu rasa takut yang berlebihan, yang sebenarnya nggak penting.
negative thinking juga. Rasa takut ada dua macam. Satu takut natural, kalau misalnya kita nampak api atau nampak ketinggian atau nampak hal-hal yang berbahaya, kita harus menghindar. Kedua, membuat kamu harus selalu menjaga image. Takutnya kamu ditinggali masyarakat atau ditinggali orang, takut nggak disayang, takut nggak dicintai, takut ditinggalin. Jadi kita kan kehilangan banyak, dan pada akhirnya kita nggak punya status sosial, kita nggak punya bantuan apapun. Kita akan susah untuk mencari pendapatan. Kalau nggak punya pendapatan, kita nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kalau di higher self, dia itu sangat rasional dan bijaksana. Sifat alaminya adalah dia punya cinta tanpa syarat, unconditional love, dan cintanya juga sangat bijaksana. Jadi kalau mau berinteraksi dengan di higher self, maka kita harus punya frekuensi cinta yang sama, unconditional love, dan cinta yang bijaksana juga. Dan harus sering-sering ngobrol juga sama di higher self. Tiap orang dan higher self yang masing-masing tuh sebenarnya saling terkoneksi, cuma nggak sama frekuensi. Makanya kita nggak pernah tahu kalau di higher self tuh lagi komunikasi sama kita, karena kita dalam frekuensi yang nggak sama. So, kalau kamu mau minta sesuatu, kamu minta aja sama di higher self. Higher self akan memasuki kolam keajaiban. Itu ibarat kayak jaringan universal, jaringan internet. Sebenarnya semuanya itu saling terhubung. Higher self aku dan higher self kamu tuh saling terhubung. Jadi ada permintaan apa aja, kamu tinggal sampaikan ke higher self. Dia akan mikirin cara untuk ngabulkan permintaan kamu. Dan ingat, kalau kamu mau minta sama di higher self, kamu harus minta secara detail. Misalnya kamu ingin hubungan kamu dan ibumu membaik, kamu boleh minta sama di higher self kamu. Kamu bilang kamu mau baikan sama mama. Kamu minta tolong dong sama higher self gitu. Bilang sama di higher selfnya mama aku pingin baikan sama dia. Maka di higher self aku dan di higher selfnya mama aku akan saling berkomunikasi, dan mereka akan mikirin cara gimana caranya buat kita untuk berbaikan. So, apa aja syarat permintaan akan dikabulkan sama di higher self? Kalau permintaan kamu mengandung hal yang win-win, aku menang, kamu menang demi kebaikan bersama, dan jika hal ini membuat kaku dan kamu berkembang, maka hal ini akan terjadi. Jadi kalau misalnya kamu ingin suruh orang berbuat jahat, atau kamu ingin melakukan suatu hal yang jahat, of course, the higher self nggak akan dengerin kamu. Jadi harus diganti. Harap dia tiap hari happy, harap semua doa dia, pekerjaan dia lancar, hidupnya lancar. Itulah cara ngobrol sama dia yourself. So, semoga penjelasan hari ini dapat membuat kamu mengerti ternyata dalam hidup ini kita sebenarnya banyak sekali peran penting dan kamu nggak pernah sendirian. So, semoga video penjelasan hari ini juga bisa membuat kamu mengenali diri kamu lebih dalam lagi setelah menjalani spiritual awakening. Jadi jika kamu mengerti tentang peran di ego self dengan higher self, maka kamu akan lebih mudah mengatur emosimu dan reaksimu. Supaya lebih mengerti lagi tentang konsep di ego self, di higher self, the spirit guide, the guardian angel, aku akan pakai konsep Naruto nih, anime. Pasti kalian semua pernah nonton ya kan? Ini anime ini memang bukan cuma anime sembarang anime. Aku akan ceritakan secara singkat, jadi ini akan menjadi spoiler besar-besaran. Tapi banyak banget pasti yang udah pernah nonton sampai tamat ya kan? Aku mau bahas tentang konsep spiritual awakening-nya Naruto. Ini anime cocok banget untuk dijadikan simulasi, karena pada akhirnya itu dijelaskan tentang Indra dan Asura, yaitu kekuatan gelap dan terang. Mereka itu adalah bagian dari universe, nggak peduli gimana pun. Aku akan bahas ini secara simple. Sejak lahir, orang tuanya Naruto, dia menyegel Kurama di dalam Naruto. Tujuannya untuk melindungi desa, yang di zaman itu Kurama itu sangat dibenci oleh masyarakat di situ karena selalu membawa petaka, bencana. Orang tua Naruto meletakkan Kyuubi, Kurama, di dalam tubuhnya Naruto, dan kemudian meninggal. Otomatis Naruto itu langsung menjadi anak yatim piatu. Dan selama masa pertumbuhannya, karena semua orang desa tahu ada siluman yang begitu sangat dibenci oleh masyarakat, of course semua satu kampung semuanya benci sama dia. Jadi dia hidup dalam kesepian tanpa kasih sayang. Dia itu ingin mendapat pengakuan, jadi dia punya mimpi yang besar banget, dia mau menjadi Hokage. Di sini Kurama bisa mewakili the ego self. Kurama mewakili semua akar-akar kebencian, dengki, marah, takut. Dia selalu mau take control atas Naruto. Itu adalah semua emosi yang juga dirasakan sama Naruto sejak dia masih kecil. Terutama karena dia diabaikan. Dia direndahkan oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya. Dia selalu membawa ulah-ulah aneh dan menjadi anak yang sangat bandel, sangat impulsif, dan berusaha keras untuk mencari perhatian. Saat ini menunjukkan bahwa Naruto itu masih dikontrol sama the ego self. Dia ingin mencari pengakuan, mencari validasi. Kurama tidak bisa dipisahkan dari Naruto, dan kalau misalnya mereka dipisahkan maka Naruto akan mati. Itu ibaratkan kita nggak bisa dipisahkan dengan ego self kita, karena the ego self itu membuat kita bertahan hidup. Kalau nggak ada ego self maka kita akan cepat bye-bye. Jadi kita harus menganggap ego self itu sebenarnya baik untuk kita, karena membantu kita untuk bertahan hidup kita lebih panjang. Selanjutnya Kakashi, Jiraiya, dan guru lainnya bisa mewakili
Spirit Guide. Spirit Guide punya pengalaman hidup di bumi ini. Mereka sudah enlightenment, berada di dimensi yang lebih tinggi. Jadi mereka memilih untuk tinggal di sini dan membimbing para jiwa yang datang ke sini untuk belajar. So di masa perkembangannya dia benar-benar sangat sakit hati, sangat menderita. Kita sebut aja yang dialaminya adalah spiritual awakening. Ada beberapa mentor yang mengerti tentang kondisinya Naruto. Kenapa dia sangat dibenci sama lingkungan sekitarnya? Jadi mereka membimbingnya. Guru kesayangannya seperti Iruka dan kekasih juga pernah mengalami hal yang serupa dengan Naruto. Jadi mereka sangat mengerti perasaannya dan memilih untuk membimbingnya dan membantunya untuk menemukan jati dirinya dan mengendalikan emosinya, tingkah lakunya, dan egonya. Mentor yang paling penting baginya yaitu kalian semua tahu yaitu Jiraiya. Dia nggak hanya mengajari teknik untuk menjadi hebat, tapi juga memberikan wawasan tentang hidup, tentang siapa dirinya sebenarnya, memberikan nilai-nilai penting dalam kehidupan, seperti percaya diri, having fun in life, bekerja keras tanpa meninggalkan orang lain, bagaimana cara menjadi lebih bijaksana, dan bertanggung jawab. Bimbingannya ini membantu Naruto menemukan tujuan hidupnya yang lebih besar. Para guide ini sangat penting dalam hidupnya, karena mereka membimbing dan mengajarinya untuk memahami kekuatan ego, Kurama, itu bisa digunakan untuk kebaikan. Minato dan Kushina bisa mewakili Guardian Angel. Guardian Angel selalu menemani kita dan memberi kita support, arahan, perlindungan, dan cinta tanpa syarat. Menyegel bagian di tubuhnya sendiri untuk melindungi Naruto sejak kecil. Beberapa kali Minato muncul dalam situasi ketika Naruto udah nggak bisa kendalikan dirinya atau dia udah mau di take control oleh the ego self-nya atau Kurama. Kehadiran Minato dan Kushina itu sebagai simbol perlindungan dan kasih sayang tanpa syarat. Memberikan Naruto itu kekuatan emosional untuk terus maju dan berkembang. Memberitahunya bahwa dia nggak pernah sendiri. Selalu ada di sampingnya, menjagamu, dayemu, dan apapun kondisimu tanpa syarat. Asura bisa mewakili the higher self. Semakin dewasa berkat arahan guru-guru Naruto, Naruto juga akhirnya terhubung dengan the higher self-nya, yaitu potensi tertinggi dalam dirinya. Untuk menjadi potensi tertingginya, dia menggunakan kekuatan dari the ego self yaitu Kurama. Dia mulai memahami tujuannya dan kekuatannya dan value-nya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, berbuat kebaikan. Ini terlihat jelas ketika akhirnya dia terhubung dengan Asura. Dia bergabung dan berdamai dengan Kurama. Dia tidak dikendalikan lagi oleh Kurama. Dia menjalani banyak sekali latihan untuk mengambil cakranya Kurama masuk ke dalam tubuh dia. Ini mewakili kita menghadapi the ego self dalam diri kita. Untuk berdamai dengan diri kita sendiri atau the ego self ini, kita memang butuh arahan dan butuh latihan. Karena kalau kita hidup di dunia 3D ini, nggak semudah itu. Jadi kita perlu latihan untuk hidup bersama the ego self. Yang dulunya Naruto melihat Kurama sebagai musuhnya, kemudian dia belajar untuk bekerja sama dengan Kurama dan menjadi teman baik sama Kurama. Kita juga bisa bekerja sama dan mengendalikan ego dalam diri kita dengan baik, seperti Naruto dan Kurama. Pada akhirnya, setelah dia berhasil berdamai dengan Kurama, Naruto akhirnya terhubung dengan Asura, di higher self-nya, dan menjadi dirinya yang authentic. Di sini menjelaskan bahwa Naruto mewakili kita semua, berkembang dari seorang anak yang dibenci dan penuh kemarahan karena dikendalikan oleh ego. Dia akhirnya menjadi pemimpin yang bijaksana. Melalui lika-liku kehidupannya mengalami spiritual awakening, dia mampu berdamai dengan Kurama, the ego self, bukan melawannya, dan kita bekerja sama dengan our ego self. Untuk mencapai enlightenment, Naruto perlu mengatasi rasa takut, rasa benci, rasa dendam, iri hati, dengki, dan kebutuhannya untuk diakui. Belajar untuk menerima dirinya sendiri, kemudian baru bisa menyatu dengan the higher self. Di tengah perjalanan ini, Naruto berkembang dari seorang yang dikendalikan oleh Kurama atau the ego self-nya, melalui bimbingan dari guru-gurunya, spirit guide-nya, dan dilindungi oleh Minato dan Kushina yaitu Guardian Angel, hingga mencapai enlightenment, terhubung dengan Asura atau the higher self, di mana dia akhirnya menjadi authentic, memeluk segala aspek dalam dirinya, termasuk Kurama yaitu the ego self-nya, positif atau negatif, yang membantunya mencapai potensi tertingginya. Mengenai bagaimana cara connect dengan spiritual team kita, anggota spiritual team kita ada berapa, siapa aja, bagaimana menerima pesan dari spiritual team kita, aku akan buatkan video khusus untuk itu, karena kalau misalnya tulis di sini nggak muat, kepanjangan nanti videonya. Jadi semoga penjelasan ini cukup simple dan mudah untuk dimengerti. Anime ini cocok banget untuk jadi ilustrasi tentang spiritual team. Maaf bagi yang belum pernah nonton.
Ini menjadi spoiler yang sangat besar. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Aku akan menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan aku akan jawab dengan sangat jelas. Jadi kalau misalnya masih kurang ngerti, kalian boleh nonton ke video yang pernah aku jelasin sebelumnya. Nonton ulang lagi. Yaitu nomor 1, cara mudah untuk detachment. How dan when dari desired outcome. Detachment adalah kita udah nggak terikat dengan hal tersebut, hal yang sangat kita inginkan. Artinya kita udah melepaskannya. Jadi terjadi nggak terjadi pun it's okay. Kita nggak bergantung lagi dengan hasil. Kita nggak akan bertanya-tanya lagi kapan, bagaimana ini akan terjadi. Kita nggak akan lagi resah atau risau atau khawatir karena kamu udah percaya bahwa keinginanmu itu udah menjadi kenyataan tanpa terlalu khawatir tentang bagaimana atau kapan itu akan terjadi. Terjadi atau enggak, semuanya itu for our highest good, untuk semua yang terbaik. Permintaan kita nggak akan pernah ditolak, kita hanya akan diarahkan ulang. Jika permintaan kamu itu membantu semua makhluk di muka bumi ini untuk berkembang, maka itu akan dikabulkan. Dan misalkan tidak terjadi pun, kamu nggak akan sedih, karena mungkin hal ini nggak terjadi adalah tujuan utamanya untuk melindungi kamu. Itu adalah kebaikan untuk semua makhluk hidup. Kamu nggak pernah ditolak. Kalau nggak terjadi, alasannya pasti untuk kebaikan bersama. Detachment artinya kamu juga udah percaya sama Sang Pencipta. Kamu percaya bahwa sudut pandangnya itu lebih tinggi. Dan dari dimensi yang lebih tinggi, dia pasti maha tahu, dia lebih tahu mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang cocok untuk kita atau nggak cocok untuk kita. Untuk perkembangan jiwa kita, mana yang paling cocok, dia paling jelas. Jadi misalnya kalau hal ini untuk perkembangan jiwa kita akan merasa sakit, maka itu akan terjadi. Kamu cukup percaya aja, it is for my highest good. Semua rancangan, semua yang terjadi itu untuk kebaikan kita dan perkembangan kita. Kalau kita udah percaya bahwa semua yang terjadi adalah untuk kebaikan kita, maka kita nggak akan sedih lagi. Kita nggak akan khawatir lagi, kita nggak akan takut lagi. Kalau misalnya terjadi atau nggak terjadi, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, alur ini bukan tugas kita. Karena Sang Pencipta lebih mengerti tentang apa yang terbaik untuk kita dan untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Karena dia itu Sang Pencipta, dia yang menciptakan semuanya, otomatis dia lebih jelas. Ngapain kita merasa sok pintar, sok mau ngatur, sok merasa tahu segalanya? Kenapa kita sok tahu kalau ini yang terbaik untuk aku? Si Pencipta lebih tahu, jadi serahkan aja ke dia. Waktu yang perfect dan alur cerita yang perfect itu adalah tugas Sang Pencipta, dan serahkan aja pada dia. Apapun yang terjadi, semuanya adalah rancangan terbaik dan rancangan yang sempurna. Semuanya untuk kebaikan dan perkembangan semua jiwa yang ada di sini. Everything in this universe is made from energy. Bahkan pikiran kita juga termasuk energi. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Itu adalah hukum kekekalan energi. Hanya bisa berpindah tempat dan berubah. Jadi kalau kamu memahami tentang segala sesuatu adalah energi, bahkan perspektif kita tentang energi, frekuensi, dan vibration, semuanya akan sangat mudah dimengerti. Jika kita punya gambaran, mimpi di kepala kita, kita punya vision, itu artinya semua itu udah ada. Karena pikiran kita itu energi. Energi nggak bisa diciptakan, ingat. Kalau kalian ngerti konsep ini, maka akan sangat mudah untuk mengerti tentang konsep universe. Tugas kita hanya melihat gambaran apa yang ada di kepala kita dengan sangat jelas. Semua itu diletakkan universe di hati kita, di pikiran kita, bukan tanpa alasan. It is for a reason. Tiap orang berbeda, individu, semua jiwa adalah jiwa yang unik, sangat spesial, punya keunikan masing-masing dan kontrak jiwanya masing-masing. Jadi vision itu, keinginan itu diletakkan dalam hati kita. Bisa kamu anggap sebagai trailer di bioskop. Jadi kalau misalnya ketika udah ada trailer, maka udah pasti bahwa film ini udah ada, ya kan? Udah pasti film ini akan tayang. Cuma kapan-kapan tayangnya kita kurang tahu tanggalnya. Jadi kita itu dikasih vision. Itu tujuannya kita dikasih lihat trailer. Bahwa this is already made for you. It is already there. Seperti trailer di bioskop, kasih tahu semua penonton bahwa hey, sudah ada film ini. Tinggal tunggu kapan jadwal tayangnya. Jadi cukup fokus sama apa yang kamu lihat dalam vision, dalam kepala dan hatimu. Tuliskan semua visionmu, tentang perasaanmu, tentang mimpi itu, seperti skripsi naskah film. Kamu rasakan, terakhir, let go. Rasakan dan percaya. If I can see it in my mind, I can hold it in my hand. Kita hanya perlu cari tahu cara untuk bisa sefrekuensi dan bervibration dengan hal tersebut. Hal yang sudah di sana, yang udah diciptakan untuk kita, dikasih kita lihat. Untuk menghasilkan frekuensi dan vibration tersebut, itu datang dari mana dong? Dari pikiran kita. Untuk bisa menghasilkan frekuensi, kita perlu vibration, dan vibration datangnya dari mana? Dari pikiran dan action. Nah, kalau nggak gerak, nggak take action, bagaimana kita bisa menghasilkan vibration, getaran? Sedangkan untuk menghasilkan vibration, kita harus bergerak, karena energi itu berpindah. Jadi kalau kamu nggak gerak, bagaimana energi bisa berpindah?
Kamu ngerti kan konsepnya? So, take action itu penting. Lakukan sesuatu yang selaras, sejalan, yang mengantarkanmu ke mimpi itu, vision yang kamu lihat itu. Kalau kamu ingin menjadi atlet perenang, kamu minimal harus take action dong untuk harus latihan renang. Kamu harus lompat ke kolam renang dong ya kan, at least ya kan, atau ke danau pun boleh ya kan, ke pantai. Kalau kamu nggak latihan, bagaimana kamu bisa menjadi atlet berenang? Kamu nggak mungkin tiba-tiba gitu. Cara detach dan let go dari when dan how itu adalah percaya bahwa itu sudah ada. Dan serahkan semuanya pada Sang Pencipta. Dan relax aja dan percaya. Semuanya udah diatur, kita cukup take action yang mengantarkan kita ke jalan itu. Ask, believe, and receive. Nomor 2 yaitu menggabungkan beberapa desire dalam satu alur cerita visualisasi. Jika keinginan itu sangat berbeda, nggak terkonek satu sama lain, tulis dan dipisahkan. Kalian boleh punya banyak keinginan dalam sekaligus, tapi kalian tuh harus konsisten. Ini pertanyaan banyak banget diajukan. Yes, you can have so many desires. Yang penting jelas dan detail dan konsisten. Kamu harus tahu jelas kamu ingin punya pendapatan pasif 35 juta dalam sebulan, punya pasangan idaman, baikan sama orang tua, tinggal di lingkungan yang positif, anti toksik, punya teman-teman yang sehobi, punya rumah, punya mobil sendiri. Kamu punya banyak keinginan, of course boleh, tapi harus konsisten, jangan digonta-ganti goalnya. Rumusnya adalah harus detail dan jelas dan konsisten. Jangan tanya lagi, udah kayak gitu titik. Jangan bentar mau pemasukan 35 juta, bentar merasa terlalu banyak kayaknya. Ganti jadi 25 juta. Kayaknya 25 juta terlalu dikit. Naikin. Jangan gitu gonta-ganti. Itu nggak konsisten namanya. Kalau misalnya kamu sendiri melakukan hal kayak gini ke kamu bingung nggak? Of course, universe juga bisa bingung. Itu universe itu cerminannya kita. So, kalau kamu mau apa, kamu sendiri harus jelas, konsisten, cukup rincikan aja vision kamu apa dan tulisnya di lembar yang berbeda. Tugasmu adalah cukup rincikan apa aja vision yang kamu lihat dan kamu rasakan dalam hati. Karena kamu bisa lihat dan merasakannya, itulah yang udah kamu punya. Kamu bisa coba visualisasi yang terpisah dan masing-masing. Kunci dari visualisasi adalah untuk membuat diri kita merasa hal itu nyata dan emosional. Sudah pernah dijelasin di video yang aku buat sebelumnya sih, kalian juga boleh kesana nonton ulang. Nomor 3, menggabungkan keinginan untuk manifestasi sekaligus atau satu persatu. Kamu bisa manifestasikan banyak hal sekaligus, asalkan kamu tetap yakin dan tidak terbebani. Setiap keinginan kamu tuh harus memperlakukannya bahwa itu udah terjadi, udah ada. Jadi misalnya kalau kamu merasa manifestasi banyak hal dalam sekaligus itu kamu merasa kewalahan, kamu boleh tulis di perlembar yang berbeda atau visualisasikan dengan masing-masing gitu. Misalnya kamu visualisasi dulu tentang gaji kamu, kemudian kamu setelah visualisasi ini kamu boleh visualisasi tentang pekerjaan kamu boleh juga setelah ini kamu visualisasikan tentang hal-hal lain. Yang penting satu-satu terpisah konsisten. Yang penting jangan kewalahan, kamu jangan kasih diri kamu sendiri beban yang begitu berat, oke? Kemudian durasi visualisasi. Visualisasi nggak harus dilakukan lama-lama. Nggak ada batas untuk harus visualisasi berapa menit sehari, berapa kali sehari, nggak ada batasnya. Yang penting tuh kualitas, bukan kuantitas. Kamu bisa aja visualisasi 3 menit, kalau misalnya kamu bisa take semua feeling, semua perasaan, semua emosi itu dalam waktu 3 menit, of course kamu boleh. Kalau misalnya bagi orang yang nggak bisa take that feeling, that emotion dalam waktu 3 menit, of course kamu akan memilih waktu yang lebih panjang untuk visualisasi. Jadi tiap kasus nggak sama, tiap orang nggak sama. Intinya kuncinya kamu tuh harus fokus sama emosi, perasaan dengan seolah-olah kamu sudah memilikinya. Ketika kamu sudah ada di vibration tersebut, apa rasanya, apa feelingnya. Aku juga udah pernah jelasin sih, jelas banget. Lakukannya waktu kapan aja kamu perlu, kamu rasa you need to do that, and then do that. Terserah kamu juga mau berapa kali lakuinnya. Yang penting kamu harus merasa bahwa keinginan kamu nih, your vision itu udah menjadi kenyataan. Kunci dari visualisasi adalah supaya pikiran bawah sadar kamu percaya bahwa ini udah terjadi. Karena otak kita nggak bisa membedakan mana realita, mana yang bukan realita. Otak akan mencari cara buat kita percaya sama apa yang kita percayai. Jadi kalau kamu percaya bahwa dunia ini orang-orangnya jahat, maka otak akan memberi kamu bukti. Betul, kau betul kali. Orang-orang ini jahat. Sebaliknya juga begitu. Kalau kamu rasa orang-orang baik, ya otak kamu akan cari cara buat kasih tahu kamu bahwa semua orang-orang itu baik. Ini udah ada penelitiannya, kalian boleh cek sendiri di video-video lain. Jadi kunci visualisasi adalah kamu harus merasakan emosi, fokus sama emosi tersebut. Feelingnya apa ketika kamu sudah mencapai hal tersebut. Otak kan nggak tahu itu visualisasi kamu tuh asli atau bukan.
Jadi kalau pikiranmu udah percaya, pikiran bawah sadar kamu udah percaya, maka otak akan kasih tahu kamu bukti. Dia akan mencari bukti sendiri ke kamu bahwa betul, ini udah ada gitu. Jadi ketika pikiran kamu, otak sadar kamu, dan otak bawah sadar kamu udah percaya tentang hal ini, maka sisanya itu mereka akan cari cara buat kasih tahu kamu itu betul. Rumus Loa adalah you attract what you are, you attract what you believe. Jadi pikiran bawah sadarmu lah yang menyimpan kepercayaan ini. Jadi dengan visualisasi, kamu tuh sebenarnya cuci otak ulang, kasih tahu pikiran bawah sadar, sampai pikiran bawah sadar kamu ini percaya, kamu tuh bisa mulai di-touch. Kamu nggak perlu visualisasi lagi, lupain aja. Dengan kamu berhenti mikirin, artinya kamu udah lepas dan nggak terikat, udah di-touch. Kalau kamu mikirin terus, artinya frekuensi kamu itu adalah frekuensi kekurangan, frekuensi kamu nggak punya. Kalau kamu merasakan kekurangan, maka otak akan cari tahu, akan memberikan kamu bukti bahwa kamu merasa kekurangan, dan yes, kamu betul. Maka susah kali terwujud ketika kamu mikirin hal tersebut terus-menerus tanpa henti. Nah, selanjutnya teknik scripting. Apakah harus sama setiap hari? Scripting nggak harus sama persis setiap hari. Sama dengan teknik visualisasi, yang penting adalah bahwa informasi dari apa yang kamu lihat, kamu rasakan ini, itu tulis dengan sama dan konsisten. Perasaan kamu itu udah percaya bahwa kamu itu udah punya. Kamu cukup tulis 1 kali aja dan baca berulang kali, sampai kamu percaya, otak kamu percaya, pikiran bawah sadar kamu percaya, dan let go. Tujuan dari scripting adalah supaya kamu nggak cuma visualisasi, tapi kamu ingat sama rasa emosinya, feelingnya ketika kamu udah berada di frekuensi tersebut. Gambaran apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, bagaimana cara kamu berpikir ketika kamu sudah di posisi itu. Kamu udah ada gambaran, otakmu itu udah visualisasi. Lalu tulis semuanya dengan rinci tentang apa yang kamu rasakan, kamu lihat, kamu pikirkan saat itu. Visualisasikan setiap hari sampai pikiran bawah sadar kamu percaya bahwa itu betul, and let go. Stop it. Semuanya itu udah pernah dijelasin di video penjelasan aku. Semuanya penjelasan itu terpisah. Kalian boleh nonton, cek aja di sini. Bagaimana cara tulisnya juga semuanya udah dijelasin. Kalau kalian kurang jelas, kalian boleh pause dulu video ini, terus balik ke video itu kayak mana cara scripting gitu. Lalu ambil selembar kertas dan tulis rangkumannya. Jangan males, jangan cuma nanya-nanya gimana miminya tercapai. Kalau untuk take action, ingat alur tulisnya aja males. The universe adalah cerminan dari diri kamu, diri aku. Kalau misalnya kamu males, ya universe juga akan males untuk kabulin permintaan kamu, oke? Karena menjawab pertanyaan tentang realitas 3D ketika kamu sudah yakin dengan manifestasi. Ini adalah situasi yang tricky. Semua yang kita lihat dan kita rasakan itu adalah simulasi, hanya game, not real. Kita sebenarnya bisa pindah dimensi, tapi kita nggak sadar. 3D adalah tempat di mana semuanya itu harus ada bukti, harus real, harus ada proses. Sedangkan di dimensi yang lebih tinggi, every possibilities is already there. Hanya dibedakan oleh waktu. Di dunia 3D semuanya butuh proses. Dari biji menjadi kecambah, lalu menjadi pohon kecil, menjadi pohon besar, berbuah, kembali lagi ke awal. Manusia, pembentukan kita butuh 9 bulan dari perut mama. Dan setelah lahir kita harus belajar pelan-pelan dari balik badan, angkat kepala, merangkak, belajar jalan, belajar lari. Semuanya butuh proses, jadi kita cukup sabar aja. Cukup percaya it is already happened. Semua idea, semua desire, semua vision, semuanya adalah energi. Semuanya udah ada. Energi itu nggak bisa diciptakan. Hanya di dunia 3D butuh waktu untuk dibentuk dan diproses. Dan diantarkan ke kita. Kuncinya semakin besar keinginan kamu untuk manifest, maka semakin jauh langkah kamu ke situ. Semakin kamu nggak menginginkan hal ini, maka semakin cepat itu tercapai. It's your choice. Oke? Simple ya. Oke, sekian dulu Q&A kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.